Salam teman-teman, salam jumpa kembali. Ini kita mau melihat dari video yang ada di room Bang Pendi. Itu yang orang dari Aceh itu yang dia jadi masuk Kristen, yang murtad dari Muslim. Banyak orang Aceh yang kebakaran jenggot, yang marah-marah. Mereka mungkin merasa sial ya kali ya, karena orang Aceh ternyata sudah makin banyak orang Aceh yang masuk jadi Kristen. Mereka sudah makin banyak sadar gitu bahwa mungkin Islam yang mereka anut selama ini adalah jalan yang salah gitu. Jadi orang Aceh ini kalau muncul dia, ya memang akhir-akhir ini semakin banyak orang Aceh yang muncul di channelnya daripada Bang Pendi. Dan mereka berterus terang bahwa memang mereka itu sudah pengikut Yesus Kristus gitu. Tapi mendengar itu mereka panas kupingnya. Mereka macam-macam lah dia punya bicara, mau mengancam lah, mau membunuh lah, halal darah lah. Ya begitu, memang ya dari mereka itu kan seperti itu dari dulu. Mungkin dari ajaran mereka itu mengajarkan bahwa menghalalkan darah atau membunuh itu adalah bisa di mata Allah mereka gitu loh. Jadi membunuh, minum darah atau makan darah itu adalah halal bagi Allah mereka. Tapi menurut saya yang punya pikiran logika, nggak pernah rasanya Allah itu namanya untuk membunuh, menyuruh untuk membunuh. Masa Allah menyuruh membunuh gitu loh? Tak masuk di otak itu, tak masuk di akal logika daripada pikiran kita yang sehat saja, ya. Tidak pernah dan tidak akan mungkin ada Allah untuk menyuruh manusia untuk membunuh manusia. Jadi Allah pembunuh sepertinya berarti kalau begitu. Masa dia menyuruh itu? Menyuruh ciptaannya untuk membunuh ciptaannya gitu. Itu Allah apa itu? Allah yang Allah sebagai apa itu Allah itu kalau begitu? Apa dia Allah sebagai gangster gitu? Jadi orang itu mungkin udah sadar seperti itu, sudah sadar. Jadi orang Aceh ini akhir-akhir ini semakin banyak, mudah makin berlomba-lomba orang itu, artinya sadar diri bahwa memang yang selama ini yang ajaran yang mereka jalankan selama ini adalah memang betul-betul ajaran sesat atau memang salah betul gitu. Karena di sana itu hanya ya kita lihat sendiri ya, hanya kekerasan aja yang ada, hanya kebencian yang ada. Tidak pernah merasakan kenyamanan, keindahan di dalam hati mereka. Hanya mereka merasa benci, hanya mereka artinya ingin membuat dan melakukan sesuatu kepada orang yang berbeda iman dari mereka. Jadi itu di mana itu keadilan itu untuk beragama seperti itu? Di mana keindahan beragama seperti itu? Indah, nyaman katanya untuk agama mereka. Tapi di mana kenyamanan, di mana keindahannya kalau hanya kebencian yang ada dalam hari itu? Jadi ini akhir-akhir ini memang semakin banyak ya, mudah-mudahan aja makin bermunculan mereka. Sebenarnya sih udah banyak ini, banyak, cuma mereka agak-agak takut juga ini. Misalnya takut juga bukan sama mereka sih, takut keluarganya yang mereka tinggalkan di kampung begitu ya. Cuma itu aja yang mereka agak takut gitu. Kalau mereka sendiri sebenarnya nggak takut untuk mengatakan sendiri, tapi keluarganya yang ditinggalkan mereka di kampungnya gitu, itu yang mereka takuti. Takutnya nanti di sana dipersekusi atau diolok-olok orang yang di sana gitu loh. Sebenarnya udah banyak ini, sudah banyak orang dari ya memang ya jamahan Tuhan ke sana itu ya sudah semakin ini ya, sudah semakin akhir-akhir ini sudah agak-agak jauh lah daripada tanggapan orang selama ini ya, bahwa di Aceh itu katanya memang orang Aceh membenci ataupun siapapun orangnya Aceh tidak akan suka sama agama Kristen begitu. Tapi ternyata di bawah itu ya, di bawah main di bawah tanah gitu ya,
mereka itu sudah mempercayai sebenarnya, sudah mereka yakin gitu bahwa memang salah satunya adalah juru selamat itulah Yesus Kristus gitu. Itulah penyelamat dalam hidup gitu. Itu mereka sudah meyakini. Sebenarnya sekarang yang di Aceh itu pun banyak yang meyakini, cuma agak malu-malu mereka. Dan dia melihat orang-orang di sekitarnya gitu, jadi dia agak menjaga dan tidak menonjolkan diri bahwa dia percaya dengan Yesus. Sebenarnya banyak yang percaya sama Yesus itu. Cuma mereka ya berpura-pura aja. Karena mereka udah mempelajari, membandingkan begitu, membandingkan agama A dengan agama Kristen dengan agama Islam gitu. Karena mereka sendiri melihat kok ya perbedaannya apa, dilihat sama Kristen. Jangankan Kristen Indonesia, Kristen di luar negeri saja, gak usah lah di Indonesia ya, di luar negeri gitu, di Eropa sana gitu, di Amerika gitu, di Australia gitu, di mana-mana negara makmur di sana tuh, negara kayak saya itu orang Kristen tuh nyaman semua kan. Datang pun misalnya orang-orang Muslim ke sana berduyun-duyun nggak diapa-apain kok. Malah dikasih makan tuh, dikasih kerjaan loh. Itulah kasihnya orang Kristen. Itulah kedamaian orang Kristen. Tapi begitu udah dikasih makan, udah dikasih kerjaan, mereka berulah ini. Masih misalnya nanti membenci orang-orang yang memberikan kasih makan itu, yang untuk mereka ingin apa namanya membuat suatu masalah dan kasus-kasus lagi kepada orang yang beri makan, memberi pekerjaan bagi mereka. Itulah yang ada dalam ajaran mereka. Jadi orang-orang itu mungkin udah sadar kenapa di negara-negara makmur, negara-negara kaya seperti di Eropa, di Australia, Singapura, di mana-mana itu, misalnya orang-orang Kristen itu nyaman gitu loh, nggak ada ribut, nggak ada apa. Sekalipun orang-orang Muslim datang ke sana. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini, dikit-dikit mau membunuh, dikit-dikit bubarin ibadah, dikit-dikit bubarin itu, dikit-dikit hujat sana, hujat sini, halal darah. Agama apaan coba? Yang seperti itu ajaran agama apa? Coba sadar dulu. Yang namanya menghujat itu nggak ada ajaran agama. Gak ada sumber agama untuk menghujat dan membunuh. Nggak ada itu sumber dari mana tuh untuk membunuh itu di situ. Apapun kesalahannya yang membunuh itu bukan manusia loh. Apapun kesalahan manusia itu yang mengakhiri hidupnya bukan manusia itu sendiri. Jadi membunuh itu, itu udah ajaran setan. Jadi mungkin di situ mereka udah ya sadar lah, udah mungkin sadar lah. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ke depan ya dijamah dilawat Tuhan, di mana itu misalnya daerah-daerah Muslim yang artinya orang bilang seperti Aceh, Padang, atau banyak daerah yang lain yang begitu agamanya apa namanya terlalu artinya membenarkan agama dia itu selain agama orang lain atau selain peraturan orang lain gitu loh. Jadi dia itu terlalu fanatik gitu, terlalu memfanatikkan agamanya itu. Mudah-mudahanlah dijamah Tuhan dan Tuhan akan memberikan jamahan pikiran dan jiwa dan hati kepada mereka. Terima kasih kawan-kawan. Ngobrol sama Pak Cakra. Saya sebagai orang Aceh asli Pak Cakra. Ya, kami orang Aceh sama seperti abang kami yang naik tadi. Kami orang Aceh, kalau tidak menyinggung nama daerah dan nomor satu nama agama seperti Bapak ngomong tadi Nabi Muhammad sesat, itu Pak, maaf dulu saya ngomong dulu Pak. Dimanapun keberadaan Bapak nggak nyaman. Nah, jadi tolong Pak, tolong. Nah, ya Abi kita juga asli orang Aceh, walaupun sudah berbeda agama, saya yakin tidak mungkin Abi kita membenci nama Aceh, walaupun beda agama. Maaf punten Pak, saya minta maaf. Seperti Bapak ngomong tadi, lebih bagus Bapak minta maaf saja. Nah, minta maaf saja dan tidak berulang lagi membawa-bawa Aceh, apalagi membawa Nabi Muhammad. Seperti Bapak ngomong tadi. Saya Pak, sebagai orang Aceh, Pak, rame juga kawan-kawan saya. Dari kuliah dulu, non-muslim di Medan. Di Aceh, non-muslim juga rame. Orang Medan, baik-baik. Tidak membahas agama-agama, bahkan ras. Apalagi Bapak tadi udah membawa Nabi Muhammad sesat, sudah membawa ras. Jadi, ya begitu Pak sama saya Pak.
Oke, baik, saya tanggapi. Berarti Anda ini orang yang terdoktrin, bukan jadi orang baik-baik sebenarnya. Cuman Anda membawa bendera Islam sebagai topeng. Sebenarnya Anda bukan baik-baik, bukan orang baik-baik. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Anda telah menunjukkan sikap Anda sendiri, terbukti ternyata doktrin dan ajaran yang Anda anut tidak membawa Anda kepada orang baik-baik. Ini poin yang satu untuk Anda ketahui. Termasuk banyak orang Islam Aceh lainnya. Kalau ajaran Islam yang Anda anut membawa Anda ini kepada orang tidak baik-baik, inilah yang saya persoalkan. Ada apa dalam ajaran Islam itu sehingga Anda ini harus mengancam orang lain dalam membuat sebuah kajian? Nah, kenapa Anda ini kok bisa terpengaruh dengan ajaran yang Anda anut sehingga Anda melarang orang lain untuk berpikir? Pak Cakra gini, kebetulan waktu itu saya nonton Bapak live, ya. Ya. Terus saya nonton Bapak live, Bapak sedang berbicara juga dengan teman-teman dari ujung Sumatera. Tetapi saya melihat ada pertentangan dengan Bapak dengan mereka. Sangat banyak sekali. Lalu saya record, saya kirim sama Bang Pendi, saya tanya, Abang kenal beliau ini tidak? Gitu kan. Oh, saya tahu, tapi saya nggak kenal katanya. Saya tahu, saya sering lihat, tapi saya nggak kenal. Memang itu lebih parah dari saya. Dihina, dimaki-maki, dan lain-lain dia bilang. Itu lebih parah. Cuman dia berani melawan dengan caranya dia, karena dia tidak berada di Indonesia. Dikatakan gitu. Nah, barusan tadi ini, Bang Pendi cerita sama saya. Dia bilang, Bapak itu, kami sudah ada konteks, sudah ada hubungan katanya kan. Karena memang selama di room kami ini Pak, banyak teman-teman dari ujung Sumatera itu yang selalu hadir di sini dan melakukan hal yang sama terhadap Bapak. Melakukan pembulian lah, mengatakan kita bui lah, AC lah, apalah semua. Nah, jadi saya lihat kenapa sih gitu teman-teman itu seperti itu. Saya tanya sama Bang Pendi, apa Bapak itu bukan orang Aceh asli? Aceh asli. Dibilang dekat kampung saya, kata Bang Pendi. Setelah udah kenal katanya kan, saya baru tahu dia dekat kampung saya. Lalu kenapa? Karena dia banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang orang-orang Aceh katakan gitu ya. Lalu tentang pendidikan gitu. Kalau nggak salah kayak gitu yang pernah kami bicarakan. Jadi Bapak juga saya dengar iya banyak yang Bapak protes tentang daerah sana itu, ya. Daerah Nun Jauh di sana itu Bapak protes untuk kemajuan mereka sebenarnya, cuman mereka tidak mau terima dan saya lihat Bapak malah habis dimaki-maki dan Bapak habis ditentang sama mereka. Saya nggak tahu kenapa. Apa sih pendapat Bapak sebenarnya mengenai itu, Pak? Kenapa sih Bapak agak keras sama mereka? Itu yang saya jadi heran, gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya bukan keras, cuman klarifikasi. Jadi klarifikasi itu ada beberapa susunan kata-kata atau susunan kalimat dan pernyataan. Kalau saya buat sebuah pernyataan yang cukup jelas, yang cukup nyata, yang kebetulan mereka tidak bisa terima karena sungguh kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, dalam hal ini, dalam ajaran agama juga terjadi dalam diri mereka. Nah, itu sungguh sangat dalam masyarakat Aceh itu sangat menjijikkan. Jadi oleh karenanya di Aceh itu sukar sekali adanya kajian-kajian yang benar-benar membawa umat kepada penerangan atau pencerahan. Karena memang tidak bisa. Kalau ada seseorang yang membuat sebuah kajian dalam sendi apa saja yang ada kaitannya dengan agama, itu cenderung diancam. Kalau misalkan profesor atau mahasiswa yang mencoba menulis satu artikel atau makalah, kalau mengangkat sendi-sendi Islam yang mencerminkan kenyataan, nah ini si penulis itu bisa diancam, dibunuh. Nah, makanya yang saya angkat itu sangat menyinggung apa yang terjadi dalam tradisi Aceh yang sudah jadi adat. Jadi mereka tidak segan-segan mengungkapkan kalimat-kalimat atau ancaman-ancaman apa saja karena yang mereka
bela bukannya kebenaran, tetapi doktrin agama yang dibela. Walaupun mereka tahu bahwa doktrin agama yang dianut itu sungguh keliru, dan kalau kita pakai bahasa yang sederhana, sungguh menyesatkan. Nah, itu yang terjadi di Aceh, sehingga anak-anak muda terutama, termasuk mereka-mereka yang sudah mendapat pendidikan tinggi, misalkan yang sudah sarjana, malah yang sudah mendapat profesor, mereka tidak segan-segan mengecap seseorang itu murtad atau murtadin, dan keluar dari Islam, dan juga nanti ada ancaman-ancaman, misalkan kamu bisa kena hukuman penistaan agama dan dibunuh. Nah, itu sudah jadi bagian daripada kehidupan masyarakat Aceh dalam beragama. Itu yang sungguh disedihkan. Pada saat yang sama, mereka sekarang ini, apalagi sudah ada syariat Islam, yang mereka junjung adalah syariat Islam yang sudah ada, yang sudah berjalan sekarang beberapa tahun ini. Jadi kalau kita perlihatkan kepada mereka unsur-unsur yang ada dalam syariat itu, kan ada kaitannya dengan kitab fikih, kitab hadis. Nah, di dalam kitab fikih dan kitab hadis itu menunjukkan karakter. Jadi kalau ada elemen-elemen dalam ajaran agama yang membuat masyarakat itu keras, yang membuat masyarakat itu tidak mau menerima kenyataan, ini menjadi sebuah gangguan bagi mereka. Tetapi mereka tahu bahwa yang kita katakan itu adalah ajaran yang mereka miliki, ada dalam kitab hadis atau kitab fikih. Tetapi mereka tidak mau kita tunjukkan yang kita yang kita baca itu, yang kita angkat ke permukaan. Pada saat yang sama mereka menggunakan ajaran itu kepada orang lain, sehingga masyarakat seluruhnya itu mengadaptasi, menerima ajaran yang mereka anut. Nah, jadi ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, mohon izin. Jadi kalau begitu penyampaian Bapak, ya, wajar Bapak nggak disenangi di Aceh. Kalau begitu bahasa Bapak, komunikasi Bapak, orang Aceh tidak seperti Bapak katakan. Orang Aceh itu sangat berwawasan dalam beragama. Ya. Tidak pernah konflik agama di Aceh. Walaupun Aceh itu menganut syariat Islam, malah lebih sering konflik di Ambon macam dia, tidak ada. Tanyalah sama kaum Nasrani, kaum Buddha dan sebagainya. Orang Aceh ini, karakter orang Aceh, kalau dalam bahasa Acehnya, meo hate hana depeh ane kreh je karaba. Tapi meo hate ka depeh bu lebeh han diperasa. Bahasa Bapak tadi sudah cepeh. Benar mencapai Muhammad tadi sampai dikomplain sama salah satu peserta tadi, jangan arah situ. Itu hati orang Aceh udah sakit, Pak. Udah sakit. Berarti kalau begitu cara penyampaian Bapak, Bapak memang mencari masalah di Aceh. Itu. Jadi bukan. Enggak, tidak. Kalau Bapak katakan orang Aceh sempit pola pikirnya, agamanya, karena pengaruh, itu tidak benar tuh. Coba tanya sama orang Nasrani yang ada ke Aceh, yang pernah ke Aceh. Nah, cuma saling menghargai, orang Nasrani, memang kami orang Islam yang ada di Aceh dengan paham karena Islam wajib berbusana Muslim. Tapi orang yang non-Muslim tidak diwajibkan. Cukup dengan berpakaian sopan. Belum pernah ada orang Nasrani dipaksa berjilbab di Aceh. Saya pribadi pernah beberapa saya dapati orang Nasrani berjilbab. Saya tanya, Bu, ibu ini saya nengok pakaiannya sopan. Tapi dia memakai jilbab. Saya tanya, Bu, ibu ini memakai jilbab apa dipaksa? Oh enggak, Pak.
saya merasa risih saja. Oh, tidak masalah, itu hak dia. Tidak pernah, Pak. Bapak berlebihan loh, Pak, bicara. Begini, Sebentar saya Pak, tanggapi. sebentar Pak. Maaf. Tadi Pak Teguh, Bapak belum mendapatkan poin yang dibicarakan sama Pak Cakra. Yang Pak Cakra bilang adalah ketika kita mengungkapkan kebenaran, itu selalu dipersempit atau ditekan. Itu yang tadi poin yang dibilang. Bukan perilaku tentang bagaimana dengan agama lain, bukan Pak. Gitu. Nggak, Nah, itu tadi yang gini, disampaikan gini, Pak. Pak. Jadi Bapak biar tahu Gini. poinnya dulu Pak. Ya, Jangan ya. kemana-mana kitanya. Betul. Ya. Saya simak tadi Ya. mengatakan Muhammad itu dari saya simak ya. Iya, Saya, iya. Pak, Artinya, gini saya sudah maksudnya Pak. 62 tahun umur saya. Oke, Ya. baik, saya tanggapi ini Pak. Oke. Sebentar kita 90. dengarkan dulu. Lanjut Pak Cakra dulu Pak Teguh. Biarin dia jelaskan. Oke, Silakan. saya tanggapi ini Tengku Ibnu ya. Saya untuk Anda ketahui, saya lahir dalam keluarga agama Islam. Untuk Anda tahu, orang tua saya, ayah saya adalah Tengku Imum di kampung. Orang tua saya adalah pengajar agama. Saya terlahir di dekat masjid dan banyak menghabiskan waktu di madrasah, di masjid dan membina masjid. Termasuk saya azan. Nah, kalau Anda tidak mau menghadapi atau takut menghadapi apa yang ada dalam kitab, kerancuan-kerancuan yang ada dalam kitab fikih, kerancuan-kerancuan yang ada dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, kerancuan-kerancuan terjemahan yang ada dalam Al-Quran, berarti Anda tidak jujur dalam beragama. Tadi saya mengangkat beberapa poin yang membuat masyarakat main bunuh-membunuh, ancam-mengancam, dan halal darah dalam beragama. Ajaran itu ada dalam kitab fikih, ada dalam hadis, ada dalam terjemahan Al-Quran. Nah, sekarang ada syariat Islam. Syariat Islam itu tidak terlepas daripada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk Anda tahu bahwasanya syariat Islam itu bukan mengajak saudara untuk bisa jujur. Syariat Islam itu bukan mengajak umat Islam agar bisa berwawasan, bisa menghormati kebenaran. Kebenaran itu datang dari mana saja. Nah, syariat Islam itu bukan membawa bisa menciptakan saudara ini bisa membuat Anda ini orang baik-baik dalam beragama. Karena semakin mendalam masyarakat Aceh ini terdoktrin dengan ajaran Islam, semakin mereka jadi ekstremis. Jadi main bunuh-membunuh atau ancam-mengancam dalam beragama. Nah, salah satu contoh ya, tadi Anda mengangkat bahwasanya dalam Islam itu tidak ada paksaan atau ada kaitan dengan pakaian. Untuk Anda ketahui, dalam Al-Quran beberapa ayat melarang Nabi untuk memaksa orang lain ajaran yang dibawanya atau pemahaman yang dibawa oleh Nabi. Tetapi dalam kitab fikih, dalam hukum Islam, aturan dan seruan itu tidak diindahkan. Sehingga ada pertentangan antara seruan Quran dengan seruan yang kita dapat dalam hadis. Nah, ini yang sering saya angkat ke permukaan. Kenapa masyarakat Aceh lebih memilih ajaran-ajaran yang jelek daripada ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran yang baik? Nah, ada beberapa sendi dalam Al-Quran itu bagus saya kira. Misalkan, tidak ada paksaan dalam beragama dalam ayat 256 surah Al-Baqarah. Itu bagus. Membawa umat kepada saling toleran, saling menerima perbedaan. Dan tidak harus menerima aturan syariat Islam. Tetapi dari persepsi syariat Islam, ayat 256 surah Al-Baqarah itu tidak diterima. Nah, walaupun beberapa ayat dalam Al-Quran itu melarang
nabi siapapun nabinya untuk memaksa sunnahnya kepada umat. Nah, ini yang jadi bentrok dalam ajaran Islam, sehingga kritikan yang sering saya angkat ke permukaan dianggap ini sudah keluar daripada ajaran syariat dan dianggap murtad. Nah, Anda tadi membandingkan masyarakat Islam dengan masyarakat lain. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana perlakuan orang Islam di Aceh terhadap orang Islam yang lahir dalam masyarakat Islam itu sendiri. Ini yang perlu yang sering jadi buyar. Yang jadi masalah, orang Islam yang lahir dalam komunitas Islam tidak aman dalam komunitas orang Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau Anda bilang Islam ini tidak pernah mengancam, itu tidak benar, karena ya kenyataannya bukan demikian. Saya mengalaminya sendiri, adik-adik saya dan banyaklah orang-orang lain yang mengalami pengalaman demikian, termasuk beberapa anggota yang dalam grup ini juga bisa menerangkan lebih lanjut, lebih dalam pengalaman mereka. Tapi saya pribadi sudah saya lihat perlakuan masyarakat orang Aceh yang sudah menganut begitu yakin terhadap agamanya, seharusnya mereka ini orang-orang yang baik-baik, aman kita berkawan. Ternyata dalam kenyataan, semakin mereka teguh pada keimanan ajaran syariat, semakin ngeri kita berkawan. Jadi terbalik. Nah, sekarang kan bulan puasa di Aceh, di mana-mana saja. Seharusnya bulan puasa itu Syahrul Ramadan, yang ada dalam ayat Al-Quran itu, membawa manusia ini kepada orang-orang yang baik-baik. Ternyata bukan demikian. Bulan puasa itu, semakin adanya syariat Islam itu, semakin membuat orang Islam itu ngeri kita. Jadi terbalik. Jadi tujuan puasa dan ibadah-ibadah yang ada semalam hari itu sebenarnya untuk apa, ya kan? Tidak menciptakan manusia kepada manusia yang bisa jujur, bisa menghadapi kenyataan bagaimana kondisi yang ada dalam alam. Nah, banyak sekali persoalan yang ada dalam ajaran syariat Islam yang sangat tidak manusiawi, perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, ini yang sering saya angkat ke permukaan untuk para pelajar, terutama para profesor, karena di belakang-belakang syariat itu kan banyak profesor dan guru dan ulama. Mereka tahu hadis-hadis yang pernah saya angkat ke permukaan itu ada dalam kitab. Nah, itu sekira demikian untuk kawan lain yang ingin tanggapi dulu, nanti bisa saya tambah. Silakan. Ya, kebetulan tadi orangnya udah turun, tengkunya turun. Ini ada tamu yang baru. Allah dalam mati. Ya, silakan Bang, tanggapin, mau ditanggapi atau seperti apa? Silakan. Malam semuanya kawan. Ya. Ini saya minta izin dulu sama kawan-kawan lain, pingin nanya ataupun pingin ngobrol sama Pak Cakra. Saya sebagai orang Aceh asli, Pak Cakra. Ya, kami orang Aceh sama seperti abang kami yang naik tadi. Kami orang Aceh, kalau tidak menyinggung nama daerah dan nomor satu nama agama seperti Bapak ngomong tadi Nabi Muhammad sesat, itu Pak, maaf dulu saya ngomong dulu Pak, dimanapun keberadaan Bapak nggak nyaman. Nah, jadi tolong Pak, tolong. Nah, ya Abi kita juga asli orang Aceh, walaupun sudah berbeda agama, saya yakin tidak mungkin Abi kita membenci nama Aceh walaupun beda agama. Maaf punten Pak, saya minta maaf. Seperti Bapak ngomong tadi, lebih bagus Bapak minta maaf saja. Nah, minta maaf saja dan tidak berulang lagi membawa-bawa Aceh, apalagi membawa Nabi Muhammad. Seperti Bapak ngomong tadi. Saya Pak, sebagai orang Aceh Pak, ramai juga kawan-kawan saya. Dari kuliah dulu, non-muslim.
di Medan, di Aceh, non-muslim juga rame. Orang Medan baik-baik, tidak membahas agama-agama, bahkan ras. Apalagi Bapak tadi udah membawa Nabi Muhammad sesat, sudah membawa ras. Jadi ya begitu Pak sama saya Pak. Oke, baik, saya tanggapi. Berarti Anda ini orang yang terdoktrin, bukan jadi orang baik-baik sebenarnya. Cuman Anda membawa bendera Islam sebagai topeng. Sebenarnya Anda bukan baik-baik, bukan orang baik-baik. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Anda telah menunjukkan sikap Anda sendiri, terbukti ternyata doktrin dan ajaran yang Anda anut tidak membawa Anda kepada orang baik-baik. Ini poin yang satu untuk Anda ketahui. Termasuk banyak orang Islam Aceh lainnya. Kalau ajaran Islam yang Anda anut membawa Anda ini kepada orang tidak baik-baik, inilah yang saya persoalkan. Ada apa dalam ajaran Islam itu sehingga Anda ini harus mengancam orang lain dalam membuat sebuah kajian? Nah, kenapa Anda ini kok bisa terpengaruh dengan ajaran yang Anda anut sehingga Anda melarang orang lain untuk berpikir? Padahal berpikir itu adalah hak semua manusia, bukan hak Anda. Kemudian perlu Anda ketahui, Allah dan Rasul yang ada dalam Islam itu atas kuasa siapa sebenarnya? Kalau Allah dan Rasul ternyata atas kuasa kaum ulama, berarti Allah dan Rasul ini bermasalah. Bukan kepada semua manusia ternyata.